Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada orang-orang yang berpikir bahwa keselamatan itu tidak hanya cukup dengan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tetapi juga harus ditambahkan dengan perbuatan baik. Kita harus berusaha melakukan hal-hal yang baik sehingga keselamatan itu bisa tercapai. Nah, apakah ajaran seperti demikian adalah ajaran kebenaran firman Tuhan? Kelihatannya seperti logika, tetapi itu bukan kebenaran. Itu bukan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita melihat di kitab Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lihat di sini dikatakan kamu diselamatkan. Lalu dia yang ke-9 dikatakan bukan hasil pekerjaanmu. Bukan hasil usaha kita sehingga kita bisa mendapatkan keselamatan, tetapi murni karena kasih karunia daripada Tuhan yang telah memberikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat Rasul Paulus begitu kokoh, begitu giat di dalam mempertahankan ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Karena pada saat itu ada ajaran-ajaran palsu yang mengatakan bahwa selain kamu percaya Tuhan Yesus, kamu harus melakukan hukum-hukum Taurat atau tradisi-tradisi orang Yahudi atau perbuatan baik, ya, seperti kamu harus disunat dan lain-lain. Ini adalah ajaran yang menyesatkan. Kalau kita melihat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dengan tujuan supaya kita bisa memperoleh sepenuh-penuhnya keselamatan itu, supaya kita bisa memperoleh penebusan 100%. Kalau keselamatan itu tidak hanya dengan iman, tetapi harus ditambahkan dengan perbuatan baik, maka tidak ada gunanya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus itu berarti tidak sempurna bagi kita. Kenapa Tuhan Yesus harus sampai menderita, memberikan dirinya dianiaya, dihina, sampai dia mati di atas kayu salib? Ketika Tuhan Yesus hampir meninggal ataupun tibalah waktunya untuk mati, Tuhan Yesus mengatakan kata-kata terakhir di atas kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai. Sempurna. Misi Tuhan Yesus memberikan penebusan, keselamatan bagi umat manusia 100%. Kalau kita mengatakan bahwa tidak hanya percaya tetapi harus berusaha juga berbuat baik, maka kita telah merendahkan salib Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyangkal keselamatan 100% melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Penebusan Tuhan Yesus melalui di atas kayu salib. Lalu ada yang mengatakan, oh, kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib penting juga, yaitu untuk memberikan kita peluang, jalan. Saudara-saudara, kalau hanya sekedar memberikan kita peluang, memberikan kita kesempatan,
tetapi harus ditambahkan juga usaha kita, maka tidak ada gunanya juga. Tidak ada gunanya juga. Kenapa? Karena kita ini orang berdosa. Kita ini orang berdosa, orang yang cenderung melakukan hal-hal yang memuaskan hawa nafsu kita. Kita tidak akan bisa dengan usaha kita sendiri untuk berbuat baik, untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan keselamatan. Tidak akan bisa. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak akan bisa selalu mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi murni karena kasih karunia melalui iman, dan Tuhan Yesus Dia memberikan keselamatan itu, penebusan itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Jadi tidak perlu ditambahkan dengan perbuatan baik ataupun usaha untuk bisa diselamatkan. Tuhan Yesus telah menyelesaikannya sempurna di atas kayu salib. Jadi kita hanya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada yang mengatakan, oh kok gampang sekali ya kita bisa diselamatkan, masa hanya percaya Tuhan Yesus, hanya mengaku saya beriman. Saudara-saudara, kamu harus melihat konteks pada saat firman Tuhan ini ditulis. Iman yang seperti apa yang dimaksud di sini? Kepercayaan seperti apa yang dituntut di sini? Ini bukan hanya sekedar oh saya percaya, oh saya beriman kepada Tuhan Yesus. Bukan. Pada zaman Tuhan Yesus, terutama setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mulailah penganiayaan besar-besaran kepada orang-orang Kristen. Kalau pada zaman itu, siapa yang berani mengaku Tuhan Yesus adalah Allah, adalah juru selamat, wah itu dikatakan dia itu menghujat Tuhan, dia menyesatkan. Maka apa akibatnya? Orang Kristen yang mengaku, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, atau orang yang mengatakan Tuhan Yesus adalah Allah dan juru selamat satu-satunya, maka itu berarti dia siap menderita, siap dianiaya, siap dihina. Dia akan mengalami hal itu. Bahkan kematian ada di depan dia. Kematian ada di depan dia. Kalau orang yang hanya sekedar ngomong saja di mulut saja, saya percaya tidak mungkin berani mengatakan demikian, karena taruhannya adalah penderitaan dan kematian. Jadi orang yang mengatakan saya sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus pada saat itu, pastilah adalah orang Kristen sejati, orang yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, karena dia siap memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan Yesus, apapun yang terjadi. Jadi itu berarti iman yang dimaksud di sini adalah iman yang benar-benar di dalam hati pikirannya sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dan juru selamat satu-satunya, dan dia sepenuh-penuhnya memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca sekarang, maka tidak hanya mengatakan oh saya percaya saja, oh saya mengaku beriman, sehingga kita mengatakan oh gampang sekali. Bukan. Ini adalah dari hati yang sungguh-sungguh, pikiran yang sungguh-sungguh, dengan seluruh hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Kita mengatakan dia adalah Allah dan juru selamat saya satu-satunya. Dialah yang telah menebus dosa-dosa saya melalui kematiannya di atas kayu salib. Hanya dia yang memberikan saya pengampunan dan hidup yang kekal. Orang yang memiliki iman seperti demikian, itulah yang dimaksud di sini memperoleh pengampunan dan keselamatan. Nah tentunya ada yang mengatakan oh kalau begitu, setelah kita sungguh-sungguh percaya, kalau begitu kita tidak perlu berbuat baik, toh juga kita sudah selamat. Saudara-saudara, ini yang harus juga diperhatikan. Ketika kita mengatakan saya sudah sungguh-sungguh percaya, ingat kita memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan Yesus,
untuk kemuliaan namanya. Maka itu berarti apa? Akan nampak dalam kehidupan kita sehari-hari apakah kita ini sudah sungguh-sungguh percaya atau tidak. Yaitu melalui perbuatan kita sehari-hari. Jadi perbuatan baik bukan untuk ditambahkan ya, terhadap keselamatan kita agar kita bisa selamat, bukan. Perbuatan baik sebagai buah atau bukti atau hasil daripada iman kita, hasil daripada bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita mengatakan saya sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya, itu berarti kita juga mengatakan seluruh hidup saya hanya untuk Tuhan Yesus. Maka itu berarti dengan sendirinya juga kita akan tunduk ya terhadap perintah-perintah Tuhan. Ya. Itu adalah hasil pekerjaan daripada Roh Kudus. Dia akan mengubah hidup kita, tapi akan nampak ya, hasilnya dari perbuatan kita bahwa kita ini sudah sungguh-sungguh percaya, sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Nah, jadi saudara-saudara, kita diselamatkan hanya dengan beriman sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh. Dan kita tahu iman itu kita bisa miliki karena kasih karunia Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Dan kita mau memberikan hidup kita sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah ya cara agar kita bisa diselamatkan. Nah, setelah kita diselamatkan, maka akan nampak hasil daripada ya keselamatan kita itu, hasil daripada iman kita itu melalui perbuatan baik kita, yaitu kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita mau ya mengasihi orang lain, kita mau melakukan hal-hal yang baik. Tentunya kita tidak bisa sempurna, tapi tiap hari, tiap waktu kita akan bertumbuh karena Roh Kudus akan bekerja di dalam hati kita. Tetapi kita semua melakukan perbuatan baik itu bukan supaya kita bisa diselamatkan. Ingat, tetapi ya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai ya bagian pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, itu semuanya adalah hasil daripada iman kita, hasil daripada keselamatan kita. Jadi janganlah kita ya disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu ya yang berusaha membawa kita meninggalkan ajaran firman Tuhan, Injil keselamatan. Pegang ajaran kebenaran ini. Ya, inilah ajaran yang sesuai dengan kebenaran. Sini dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Tuhan memilih kita tanpa melihat siapa kita. Murni karena kasih karunia-Nya. Dan Dia memberikan iman kepada kita. Ya, sehingga pada waktunya kita bisa datang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, yang seperti yang saya katakan tadi, maka kita sudah diampuni dan diselamatkan. Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib, sempurna kematiannya memberikan kita penebusan, keselamatan bagi yang percaya kepadanya. Nah, setelah kita percaya, Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Dia akan mengubah hidup kita. Nah, kita akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik ya sebagai bukti iman kita, sebagai hasil keselamatan kita. Ya, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini kita bisa mengerti dan kita semakin bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.